Wah, coba tebak kira-kira hari ini aku mau makan apa? Hari ini aku bakalan makan soto mie. Penasaran gak sih soto mie? Tapi ini toppingnya sebanyak ini. Penasaran nih? Oh, temenin aku makan soto mie Bang Udin. Let's go! Soto mie Bang Udin di daerah Jakarta Barat ini emang terkenal dengan isiannya yang ekstra foodies. Mulai dari kikil, tetelan, sampai tulang rangu nih. Wih, cocok. Pantesan langganannya rame terus sampai habis 200 porsi dalam sehari. Mantap benar Bang Udin. Begini nih penampakan endol seporsi soto mie daging 25.000. Menggoda banget em. Kalau biasanya kuah soto mie Bogor warnanya kemerahan, di sini emang kekuningan gini ya foodies karena menggunakan racikan kunyit, kemiri dan juga jahe. Mirip-mirip kuah soto tangkar gitu deh tuh. Kita cicipi kuahnya dahulu. Ini agak sedikit beda dengan soto mie pada umumnya ya foodies ya. Kalau biasanya soto mie itu lebih ke coklatan, ini tuh kalau foodies lihat dia lebih ke kuning ya foodies. Aku bakal cobain dulu mie-nya. Mari kita coba. Mantap. Ada dagingnya juga. Dan foodies, ini dagingnya tuh beneran daging ya foodies ya. Gemuk-gemuk dagingnya ya. Banyak nih foodies. Kita cek seempuk apa ini. Empuk banget. Empuk banget. Foodies, sekarang aku paham kenapa baru buka udah ngantri. Enak banget loh foodies. Nah ini dia nih primadonanya, tetelan sama tulang rangu. Selain kasih tekstur yang bikin makan makin seru, tulang rangu dan tetelan yang dimasak bareng sama kuahnya tuh bikin rasanya ngaldu gurih kayak gimana gitu. Foodies, jadi katanya tulangnya itu bisa dimakan. Bener Bu, ini tulangnya bisa dimakan Bu? Enak. Tulang muda? Tulang Ini muda. nggak bakal nyangkut ini? Enggak. Aman. Nah, kalau ini jangan Itu mah gede banget ya Bu ya? Oh. Oke. Coba kita cobain ya foodies. Ini enak banget. Kenyalnya dapat, kaldunya dapat. Bener Bu, manyos ya. Foodies jangan lupa ya level up rasa soto mie dagingnya dengan tambahan sambal dan juga perasan jeruk. Lazisnya dijamin makin no play, pedas seger endol. Gimana udah kepengen belum nih foodies? Cus besok ikut antri ya. Bukanya dari jam setengah 12 siang sampai jam 2 aja. Patokannya ada di sebelah minimarket, oke? Nah buat foodies yang mau info lebih lanjut tentang soto mie ini bisa banget scan aja QR yang ada di layar. Di sini ya. And makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Jangan dia udah enak banget ya. Cobain lagi. Foodies! Wah, pasti kamu penasaran banget kan? Aku lagi potong nanas ini mau ngapain sih? Pasti kamu mikirnya aku lagi ngerujak. Eits, kurang tepat dong Foodies. Kita lagi ngapain Bu? Bikin tahu gejrot Nanas! Tahu gejrot nanas ini tuh terinspirasi dari mana Bu? awalnya tuh aku cuma bikin iseng aja buat teman arisan. Nggak taunya tuh cocok banget di mulut mereka, katanya lebih segar gitu, lebih enak gitu. Makanya aku jualan deh. Idenya baby banget ya foodies. Pantes baru jualan 5 bulan udah laris manis nih. Sabi laku 150 porsi per hari. Ya habis 900 buah tahu pong deh tuh sama 20 buah nanas lah ya. Namanya tahu gejrot nanas bakul 7 yang ada di Jalan Arteri Galuh Mas, Kerawang. Satu porsinya mulai dari 15.000 aja sampai paling komplit 25.000 foodies. Isiannya mah dijamin banyak kayak duit orang have ya.
Ada tahu pong, nanas, dumpling, cirawang, tahu bakso, sampai dimsum. Plus ada bundling pula nih sama jus nanasnya. Kalau dine-in ada free keripik pangsit sama gorengan loh. Ini sih kita love banget lah ya. Makan. Pudis, ini jujur aku baru ngerasain tahu gejrot dengan sensasi yang berbeda, Pudis. Rasa asam yang didapat dari nanas itu, sumpah itu bikin jadi seger banget. Udah gitu, dari kuah gejrotnya juga ada rasa manisnya, rempah-rempahnya juga berasa banget. Tapi yang paling bikin aku notice di sini adalah, Pudis, rasa nanasnya itu, Pudis, bener-bener unik. Asamnya itu beneran seger banget karena paduan dari nanasnya yang diulek bareng sama gula merah, perbawangan, belimbing bulu, dan cabai. Cocok deh tuh dipadu dengan tahu pongnya. Mantep bing-bing Foodies. Nah, Pudis, selain tahu dan nanas di sini juga ada isiannya nih, Pudis. Tuh, dumpling, dumpling isi tom yum. Cobain ya. Enak banget. Rasa cirawangnya itu kenyal, tapi tetap bisa dikunyah, lembut, dan juga rasanya itu ada gurih banget. Dipakai nanas malah jadi segar pastinya. Tuh. Yups, apalagi dimakan pakai keripik pangsit free refill dan gorengannya. Wih, lambung pesen 2 auto happy deh tuh. Enak nggak, Mas, rasa tahu gejrotnya, Mas, nanas? Endul banget. Endul banget. Tuh kan Foodies, beneran definisi receh tapi rasa dan porsinya gak recehan ini mah. Tuh udah dapet jus nanasnya lagi. Yuk yang dekat gercepin deh kamu kesini. Bukanya dari hari Senin sampai hari Jumat mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Seger banget, Pudis. Pudis, tahu gejrotnya pakai nanas, minumannya juga pakai nanas. Lama-lama aku jadi manusia nanas. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Rawon Balungan di sekitaran Surabaya ini banyak banget, Foodies, ya ampun. Ini satu mangkok, ini nih satu piring ya. Kalau dipisah nggak dicampur nasi sebanyak ini. Udah gitu potongannya tuh gede-gede banget nih. Tuh, wow. Foodies pecinta rawon, nih makan receh spal-spil rawon Balungan yang terkenal bingits di Surabaya bagian barat. Namanya rawon Balungan Haji Mufid. Rasanya tuh kuat banget, Foodies, ya. Sedapnya iya, terus keluknya itu berasa banget, bukan cuma aroma keluknya aja, tapi memang rasanya itu memang nikmat banget. Rempah-rempahnya itu, wah, udah mantul abis. Foodies, kadang kan ada ya yang masih nggak jago tuh masak daging rawon. Jadinya alot nyangkut di gigi, aduh. Tapi di Haji Mufid ini, wah top banget loh Foodies. Soalnya tuh dagingnya udah direbus bareng sama daun salam minimal 1 jam biar dagingnya lembut dan gampang banget dicopot dari si tulangannya. Lihat nih lihat tuh. Tuh, dikerok pelan aja dia tuh langsung copot. Berarti kan ini empuk banget. Tuh, ya kan? Coba langsung dikrauk-krauk. Berasa banget. Ini ibarat katanya semua bumbu-bumbu yang ada di dapur itu ditumplek semua jadi satu, nggak pelit-pelit orangnya kalau make. Siapa sih yang mau ngeraguin rasa dari tempat yang udah terbukti andul selama 40 tahun ini? Bahkan udah diterusin sama generasi kedua nih Foodies. Gak heran sih kalau rawon Haji Mufid jadi spot favorit warga Surabaya buat makan. Approve banget nih rawon Balungan. Masih ada yang satu lagi, ini dia, krengsengan. Yes, krengsengan jadi menu favorit kedua di sini Foodies. Bedanya sama rawon, kalau rawon kan kuahnya cenderung penuh rempah kayak keluak. Rasanya juga gurih gitu kan. Nah sedangkan krengsengan tuh kuahnya cenderung pedas karena terbuat dari cabai merah dan kemiri. Soal rasa, gurih iya, sedep banget juga iya. Terus juga pedesnya ini masih bisa ditoleransi, tapi memang sedapnya itu kayak kalem, tapi pedes.
Mau rawonnya kek atau krengsengan ya, semuanya masih ramah di kantong foodies karena harganya cuma 25.000 aja. Wow, worth to buy kan? Oh ya foodies, ini lokasinya ada di Jalan Raya Benowo di nomor 89 Surabaya. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah foodies, kalau kamu mau kesini siapin perut dulu nih karena pasti bakalan kenyang maksimal dengan porsinya yang gak pakai pelit. Cobain foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Pak, mau nanya. Ini parkir-parkir kayak gini lagi ada hajatan apa gimana? Oh bukan bang. Apa Ini tuh? Posisinya warung Pak Jimmy, es Jimmy. Oh ini yang antri itu pada beli es. Budis, pas banget nih. Lagi panas-panas kayak gini nih. Makan es asik juga ya. Ini esnya mantep pasti. Kita cobain kali ya. Foodies, kedai di bilangan Pahoman, Bandar Lampung ini punya beragam menu es dengan gaya peranakan. Walau tiap hari selalu rame, katanya sih nggak ada niat buat buka cabang. Yang pengen nyobain wajib datang langsung ke sini, oke? Budis, ini dia nih penglaris dari tempat ini. Ini nih yang bikin orang-orang ngantri, mobil ngantri di depan. Gara-gara ini Budis. Ini tuh es teler JJ. JJ dulu kita. Iya. Kalau JJ yang ini sih bukan joget jedak jeduk dong Cema. Nama JJ ini justru berasal dari inisial nama pemiliknya. Budis. Rasa kuahnya tuh pas banget. Manisnya nggak terlalu berlebihan, bener. Kuah es teler yang satu ini cuma mengandalkan campuran susu dan gula murni. Dijamin gak giung tuh alias gak kemanisan. Budis. Biasanya nih, kayak alpukat tuh kalau misalkan kayak buahnya masih segar kayak gini, ada hint pahit kan. Tapi ini enggak. Dia bener-bener kayak pulen banget rasanya. Kayak lemut banget, udah kayak gitu gurih. Es teler ini punya isian yang komplit loh foodies. Potongan nangka dicampur dengan jelly, kolang-kaling, alpukat, kelapa, dan dilengkapi es serut. Wah, definisi es telernya kelas ini mah. Selain es teler, ada juga nih es buah. Tapi es buah satu ini berbeda daripada es buah pada biasanya. Yap, es buahnya istimewa nih foodies. Soalnya pakai beragam manisan buah yang jarang banget ditemuin. Gak cuma beda secara penampilan, tapi rasa dan teksturnya juga bakalan kompleks banget. Jadi ini perpaduan rasa yang kompleks banget sih menurut Cema ya. Jadi ada rasa manis, ada rasa asam, terus aroma khas dari si palanya, sama teksturnya sih. Kirain kalau misalnya manisan, bakal lembek, tapi ini crunchy banget. Enak. Selain pala, buah loba-loba juga jadi isian yang jarang ditemuin dalam es buah. Buah langka ini punya nama lain buni dan dikenal dengan rasa masamnya yang segar. Wah, ketahuan asamnya dari mana. Wah, dari buah loba-lobinya. Ini salah satu es buah yang unik banget dan wajib banget kalian cobain kalau misalnya kalian mampir ke Lampung. Nah, info lengkapnya langsung aja scan tuh QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan foodies. Foodies,
nyates kuy. Tapi yang sate ini bukan sate biasa loh. Lihat tuh, ada kelapa-kelapanya gitu. Namanya Sate Kelopo Ondomohan Bu Asih di kota Surabaya. Penampakannya, aduh, bikin perut langsung konser ya nggak sih? Tapi kalau mau makan di sini nih, kudu sabar foodies. Antriannya nggak nyantai banget. Kalau nggak cepet-cepet, nggak bakal kebagian kita. Foodies! Nah, kita sekarang lagi mau bakar sate kelopo. Ini merupakan salah satu makanan legendaris yang ada di Surabaya. Sekali proses, sate yang dibakar bisa sampai 50 tusuk loh. Ih, wangi asapnya, mantul. Wangi bener. Apalagi rasanya nih ya. Wah, dijamin endolitan ini foodies. Kalau aku perhatiin ini kayaknya arangnya itu kayak dari batok kelapa. Kenapa, Bu? Nggak bisa. Oh, kayu nggak bisa? Kotor sama sapinya ini. Lebat atau nggak kotor? Tuh foodies, biar dagingnya tetap bersih, kudu dibakar pakai arang batok kelapa ya. Soalnya pakai arang kayu bakal menghasilkan abu tebal yang bisa nempel ke satenya. By the way, daging satenya ini udah dimarinasi dengan bumbu spesial nih foodies. Spill dikit boleh lah ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula pasir, garam, dan juga kunyit bakar. Ada triknya nih, biar daging satenya nggak amis, yakni pakai kunyit bakar. Wih, mantul yes! Kita tinggal dibumbuin nanti ya. Oke, foodies, kita langsung bawa ke sana. Oke. Foodies. Spesial untuk Cici Cigul. Terima kasih. Aku tadi udah panas-panasan bakal di situ sampai keringetan. Itu spesial buat Cigul. Kecil-kecil kalau gitu mari kita makan lah. Boleh juga nih bagi tugasnya. Ruli bakar sate, Cigul yang ngantri biar cepet dapat tempat duduk. Ya deh ya, berhubung satenya udah dibawa sama Ruli, cus minta bumbunya tuh sama mbaknya. Bumbu spesialnya apa sih, Bu? Bumbu. Bumbu kacang sama kecap campur. Sama tadi aku lihat ada juga bawang merah dan juga ada itu. Yes, boleh. Itu biasanya bumbunya itu dipisah apa langsung diaduk gitu? Taruh di atasnya. Buat bumbunya pakai kacang tanah yang udah ditumbuk halus biar nggak keset tuh nanti pas dimakan. Campuran bumbu kacangnya pure menggunakan rempah-rempah Nusantara. Ada daun jeruk, kemiri, bawang merah, gula aren, kecap manis, dan juga penyedap rasa. Wah, dari penampakannya sih dijamin gak bakal ngecewain yes. Tapi Kak, karena rame banget, kayak better jangan pesen satu porsi aja, kita pesen semua Langsung porsi. semuanya. Iya, iya. Kita semuanya buat foodies di rumah. Kita Empat pesen porsi. banyak, 4 porsi. Sama kru-kru di sini kita traktir. Mantap. Oh gitu, let's go. Finally, saatnya kita santap-santap nih foodies. Mantap, gaskan yuk Ruli and Cigul. Habiskan. Ini yang daging dulu nih. Oke, ini yang ayam nih, kita Sate, campur. sate. Bumbu kacangnya mantep banget nih. Bumbu kacangnya lihat. Cobain ya, foodies. Nikmat. Tadi bilang, nggak usah dibilang lagi. Ini Wow. tekstur dagingnya tuh lembut. Ada geremet-geremet itu mungkin dari kelapanya. Tapi Oke. ini bumbu kacangnya itu Juara ya. juara. Oke, aku mau cobain yang ayam nih. Juara. Asli ya. Ayamnya empuk banget. Dan menurut aku uniknya kan ada kelopoknya. Kelapanya ini jadi manis rasanya Kak. Kayak bertekstur. Gurih. Iya, gurih manis gitu. Wadidaw, rasanya itu perpaduan gurih dari kelapa dan kacang plus rasa manis dari kecapnya. Sebelum dibakar, kelapanya ini udah diurapin dulu nih foodies ke dagingnya. Oh, I see. Terus didiamin dulu selama 8 jam. That's why pas dimakan tuh rasa kelapanya nendang bingit di lidah. Manteliti. Foodies. Apa Kayaknya nih? lebih tantang lagi kalau kasih cabe. Wadaw. Ini gimana makasihnya? Hmm. Gitu ya. Wow, aku nggak berani sih kebetulan. Testing nggak tuh? Pedes nggak ya? Pedes nggak Kak? Pedes nggak jujur? Banget. Meskipun udah, tapi enak. Karena mungkin sih rasa dari si bumbu kacangnya itu lebih mendominasi. Oke. Jangan main-main sama yang merah satu ini Ruli. Yakin tuh gak kepedesan. Di sini tuh pakai cabai rawit jumbo loh foodies. Wow.
Sate Klopo on the Mohen Bu Asi ini udah berdiri sejak tahun 1945, artinya udah 77 tahun loh. Wow. By the way, anyway, nasinya jangan dibiarin mejeng aja, keles, gas santap juga. Pakai nasi lebih enak lagi deh. Udah banget. Pudis. Oh. Dan nasinya juga ini unik, ada kayak serundengnya. Nah ini mungkin yang bikin unik ya serundeng. Serundengnya. Semuanya sudah kelapa. Mungkin inilah yang menjadi ciri khas dari sate klopo ini. Mungkin dari namanya ada klopo. Klopo dalam bahasa Jawa itu artinya kelapa ya. Betul. Betul banget tuh Ruli, namanya juga sate klopo, jadi wajib kudu ada kelapanya ya foodies. Nah kalau kelapa yang ada di nasinya ini emang mirip banget sih dengan serundeng. Tapi kalau di sate kloponya Bu Asi ini namanya koyak foodies, terbuat dari kelapa parut yang disyangrai tanpa dikasih bumbu. Seporsi sate klopo harganya 20 ribuan sampai 30 ribuan aja kok. Worth it banget lah ya sama cita rasa lazis yang bakal memanjakan lidah. Nah kalau lagi di kota Surabaya, cius mampir aja ya foodies. Lokasinya ada di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 36 Ketabang, Kota Surabaya. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Cus serbu! Pokoknya nih, foodies kalau misalkan ngomongin bakar receh, Betul receh. soal rasa gak recehan. Tapi kayak tipe kamu tuh kayak gimana sih? Tipe aku suka yang setia, terus yang bisa bikin aku happy, sama yang jaga mood aku terus. Iya, kalau itu mah aku tahu, Budis. Siapa? Itu dia, itu dong. Iya, chicken sticks dia menanti. Punya aku saus kejunya sih mantap banget. Asinnya asin-asin gurih, tapi cocok banget kalau dipakein sama dagingnya itu. Lihat aja Budis, ini sih stroberinya selain gede-gede, saus coklatnya itu juga lumer, nggak pelit sama sekali. Lihat sebotol-botolnya. Dengar suara ayam di atas grill begini, perut ikut berisik ya foodies. Ini tuh chicken steak setia menanti di daerah Pondok Cina, Depok. Tempat makan yang ramai banget diburu sama anak kampus sampai warlock tuh foodies. Pilihan sausnya bejibun loh, yes, mulai dari yang creamy, gurih sampai pedas nendang juga ada. Jadi tinggal pilih sesuai selera masing-masing aja ya. So harga? Tenang, aman banget. Satu porsi chicken steak only 30 ribu aja. Makanya nggak heran kan kalau pas jam makan siang atau makan malam nih, grillnya nggak pernah stop. Mantap. Tapi kayak tipe kamu tuh kayak gimana sih? Tipe aku suka yang setia, terus yang bisa bikin aku happy, sama yang jaga mood aku terus. Iya, kalau itu mah aku tahu, Budis. Siapa? Itu dia, lihat dong. Iya, chicken sticks dia menanti. Misi Mbak, mau pesen dong? Boleh. Aku mau pesen. Nih menunya. Oke, aku yang chicken stick cheese mayo 1. Oh, kalau aku yang chicken stick spicy mentai. Chicken steak bestseller di sini tuh varian cheese mayo dan spicy mentainya foodies, asik. Nah untuk chicken steak ya pakai paha filet yang dimarinasi dulu pakai garam dan juga lada supaya rasanya tetap endol sampai bagian terdalam dari dagingnya. Kira-kira secocok apa ya dipaduin sama sos favoritnya nih foodies? Ini udah pasti bikin happy gak sih? Iya, ini dipotongnya sama sekali nggak susah, punya aku. Tuh lihat this. Spicy mentai. Punya aku saus kejunya sih mantep banget. Asinnya asin-asin gurih, tapi cocok banget kalau dipakein sama dagingnya itu. Nah kalau yang aku tuh mentainya berasa. Terus juga dia tuh spicy-nya yang nggak terlalu ganggu gitu loh. Dagingnya juicy, jadi effortless banget motongnya. Betul.
Dagingnya bener-bener gampang digigitnya. Semua sausnya termasuk cheese mayo dan spicy mentai homemade. Yes, alias diracik sendiri nih foodies. Jadi karakter rasanya tuh emang dibikin khusus buat nemenin chicken steak-nya. Wah, cakep. And you know what, serunya lagi, foodies bisa tambah telur sebagai topping dan tinggal request aja tingkat kematangannya. Lihat foodies, kuning telurnya agak-agak setengah matang gitu. Nah, dia emang tipikalnya yang sunny side up kayaknya ya, Kay. Kita Tuh, cobain. jadi bawahnya garing. Kita cobain. Oke. Meleleh di mulut aku langsung nyus meletus. Main bagian aku karena walaupun dia udah kena sausnya tadi, saus mentanya, tapi masih garing gitu loh. Si bawah, si telurnya gitu. Gak cuma daging dan sausnya yang dibikin serius loh foodies, pendampingnya ya kayak wortel, buncis, dan jagung manis yang ditumis dengan bawang putih dan juga bawang bombay. Ini best banget. Wangi banget loh. Sayurnya masih pada seger-seger dan rasanya juga nggak ada yang pahit. Bener. Ya itu karena dia fresh, jagungnya tuh manis banget. Iya betul. Jadi di dalam satu menu tuh udah dapat banyak banget. Ada Iya. dagingnya, telurnya, kentangnya, dan sayurnya, dan semuanya enak. Lengkap banget emang foodies. Eits, jangan pulang dulu foodies. Buat kamu yang FOMO-FOMO nih, ada dessert viral coklat strawberry. Potongan stroberi itu seger banget yang dibanjur sama sos coklat yang melimpah sampai buahnya nyaris ngumpet. Ini harganya 25.000 aja. Dan gak cuma asal coklat loh ya, sausnya tuh diracik sendiri dari campuran beberapa jenis coklat. Makanya teksturnya tuh pekat, lembut, and bikin nagih. Rasanya yummy nih foodies. Wah, foodies. Di sini nggak cuman makan steaknya aja nih yang enak. Tapi ada dessertnya juga. Ini ada cober coklat strawberry. Ya. Cobain kali ya Farhan. Oh, boleh, Cek. Cobain Budi. Lihat foodies. Oh iya, surprisingly dia tuh strawberry moist. Wah, benar-benar enak banget. Tapi Farhan, ini rasa asam dari stroberinya tuh asam-asam segar dan ada manisnya juga. Stroberinya didatangkan dari Bandung foodies, makanya pas digigit tuh masih berasa fresh, berair, and dijamin seger banget. Aku tuh paling senang kalau bisa dapetin makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Let's go. Penasaran, kenapa warungnya dikasih warung nama Bahagia Foodies ya? Kita langsung, Mas, aduh, sorry. Lah, Foodies, ini kan Mas Fahmi ya? Yang vlogger makanan itu ya? Ya, saya yang punya warungnya Mas. Soal bikin konten, Fahmi Cihuy nggak usah ditanyain foodies, jago bener deh tuh food vlogger yang satu ini. Tapi soal bikin makanan, mesti dicobain dulu dong. Mulai dari makanan berat, cemil-cemil hingga dessert lengkap punya yang ada di sini. Jadi bestsellernya apa di sini? Bestsellernya ada ayam kemangi, bebek kemangi, sate kulit jumbo. Mas yang suka manis-manis seger-seger, Oh, udah pasti. ketan susu bahagia. Wah, banyak banget ternyata Foodies di sini menunya. Kalau gitu aku pesen yang bestseller di sini. Oke, saya siapin dulu ya. Oke. Mas, BTW ini say hi dulu. Ini kita kedatangan makan receh, guys. Wah, Foodies lihat. Di syuting lagi. Senggol menu perkemangiannya dulu kuy Aromanya mantep banget. By the way foodies bisa pilih nih kamu mau ayam atau bebek kayak yang mau dicobain Rizky. Wah, ini bener-bener kejutan banget Foodies. Ini bebek yang biasanya alot, tapi teksturnya itu lembut banget Foodies. Jelas lembut sih, wong secara proses ungkepnya itu sampai 2 kali gitu foodies. Makan pun jadi no effort club yes. Ini bener-bener lembut, bumbunya juga meresap, pedesnya, rasa kemanginya juga masuk ke dalam, gurih, terus nggak ada aroma bebek sama sekali, bener-bener nggak bau apek.
Aku benar-benar suka banget kuahnya pedes. Karena ini kelihatannya pedes, tapi ternyata nggak begitu pedes banget. Jadi lebih dominan gurih sama wangi pedes. Langsung dituang ke nasinya, ini bakalan lebih mantap pedes. Mantap, racikan nasi, bebek kemangi, dan juga kuah berempahnya kawin banget. Duh, dijamin nambah nasi nih. Nggak salah pedes. Ini mah tanpa lauk, dari bebeknya aja. Udah pasti makan banyak nih nasinya pedes. Sate kulit, siapa sih yang nggak ngiler pedes? Lihat kulit segede ini, sepanjang ini, setebel ini pedes. Wah, ini sih menu wajib ya buat foodies para kulit lovers, yes. Ukurannya tuh bisa nyaris setengah meter loh guys. Beuh, wadidaw. Lebih tebel, lebih gurih pastinya karena berlemak. Terus crunchy juga, jadi crunchy-nya dapet, terus gurihnya dapet, kenyalnya juga masih dapet pedes. Gimana? Kurang nendang? Giliran sambal bawangnya nih yang bermain. Mau jadi tim cocol atau tim siram? Pokoknya mah sama-sama best. Hati-hati tapi nih, karena pedasnya tuh nggak yang pakai delay gitu loh ya. Pedesnya luar biasa pedes. Tapi pedes, ternyata ini ada sensasi segernya juga pedes nih. Ada irisan daun jeruk. Terus ini ada dari jeruk limonya. Ini benar-benar pedes, seger. Aromanya juga wangi banget, sambalnya pedes. Maknyusnya pedes. Ini yang ketinggalan. Oh iya. Ini yang best sellernya malah ketinggalan nih. Namanya ketan susu bahagia. Ketan susu bahagia. Wih, agak lain nih definisi duet maut antara ketan susu sama es campur gitu loh foodies. Toppingnya lumayan keroyokan. Aneka potongan buah seperti buah naga, alpukat, mangga, pir, ditambah cincau, jelly, serta sari kelapa dengan sirup merah sebagai last touch-nya. Terbaik. Cus, gasnya deh kamu ke warungnya ya di Bilangan Kalideres. Informasi lengkapnya langsung aja scan QR Code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Dan daging di bagian dalamnya tuh lembut, ada moist, ada juicy dari daging lelenya sendiri. Foodies, kata siapa makan pecel lele cuma bisa malam hari doang? Nih, kita nemuin warung pecel lele yang udah buka pas matahari masih terang benderang, foodies. Jarak aman. Ya, aman. Tuh kan, heboh banget. Hihi, emang harus agak meriah ya kalau goreng-goreng di warung pecel kayak begini. Karena bukan tanpa alasan memang foodies. Api besar serta minyak yang panas dan banyak ini bertujuan agar lele yang digoreng itu matang sempurna luar dalam. Cakep. Well, gorengnya sih 5 menit only ya foodies. Tapi sebelumnya lele harus dimarinasi dengan bumbu kuning terlebih dahulu. Setidaknya selama 15 hingga 30 menit. Eits, lele goreng sih biasa, tapi yang ini, wih, menu lele the best, favorit Endelita di warung pecel lele Oma, apalagi kalau bukan lele bakar.
Oke deh foodies, geng menu ala warung pecel lelenya udah pada komplit nih ya. Lele bakar, cek. Lele goreng, cek. Sate-satean, ceki-ceki. Sayur, tahu, tempe, dan tentunya lalapan juga sambal, cek semua foodies. Lelenya tuh bener, memang tekstur di bagian luarnya tuh crispy dan daging di bagian dalamnya tuh lembut, ada moist, ada juicy dari daging lelenya sendiri. Tuh kan, proses emang nggak membohongi hasil ya foodies. 2 kali masak dengan bumbu yang berlapis-lapis berhasil bikin lelenya jadi endes, nggak pakai peres. Ih cucok deh ini asli. Next, ada yang wajib pakai banget dicoba ini foodies, jukut. Yes, belum banyak nih warung makan di Jabodetabek yang menyajikan jenis sayur yang satu ini. Penambahan jukut ini nggak cuma kasih tekstur berbeza, licin dan agak crispy gitu foodies, tapi juga ada gurih-gurihnyesnya. Pokoknya asik banget deh dimakan sama geng perpecelan ini. Oke foodies, kalau tadi kita udah cobain lele bakarnya, sekarang kita cobain lele gorengnya nih. Yang ini lebih gurih. Terus benar, karena ini digoreng, jadi bagian luarnya tuh sangat crunchy dan dalamnya lembut. Ini pas banget sih kalau misalnya pakai sambal. Nggak cuma loknya aja dong yang ternyata komplit pakai banget. Pilihan sayurnya pun kan main bervariatif. Tumis-tumisan kayak kangkung atau toge ada nih foodies. Jadi buat foodies yang penasaran bisa langsung aja samperin ke lokasinya di Jalan Kiai Maja, Panonggangan, Kota Tangerang. Harganya itu dari mulai Rp2.000 sampai paling mahal Rp30.000. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.